Ya, sesuatu hal yang disetujui oleh semua anggota kelas. Jadi kesepakatan kelas itu adalah sesuatu hal yang disetujui oleh semua anggota kelas. Isinya apa? Tentang nilai-nilai positif universal. Jadi contohnya kalau peraturan dilarang makan di kelas, itu contoh peraturan. Kalau di kesepakatan kelas bukan dilarang tapi apa? Makan di luar kelas. Jadi nggak boleh ada kata-kata dilarang, jangan, itu jika boleh. Paham sampai sini? Contohnya jangan menyontek, berarti adalah harus jujur. Paham? Oke, sekarang kita akan membuat peraturan kelas. Kita akan membagikan masing-masing 1 sampai 9 peraturan kesepakatan kelasnya ya. Jadi satu anak satu tulis. Kalau sama nanti kita kelompokkan, jadi nggak dimasukkan kesepakatan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nah, di sini saya akan menyampaikan sedikit pengalaman atau informasi yang telah saya terima selama pendidikan calon guru penggerak. Nah, di sini saya akan membahas mengenai budaya positif. Filosofi KHD, yaitu pendidikan adalah menuntun anak. Ini merupakan salah satu filosofi KHD yang sejalan dengan semboyan KHD, yaitu Ing Ngarso Sungkulodo, Ing Madya Mamokarso, dan Teknologi Handayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun kemauan, dan di belakang memberi dorongan. Jadi kita sebagai guru harus bisa memberikan tuntunan kepada anak didik kita. Nah, meskipun kita posisi di depan, di tengah ataupun di belakang, harus bisa memberi tuntunan yang sesuai dan baik kepada anak didik kita. Yang pendidik harus lakukan dalam penerapan filosofi dan semboyan tersebut harus dimulai dari pendidik itu sendiri, diri kita sendiri. Jadi kita harus mencontohkan hal-hal baik sehingga menjadi pegangan dan menjadi teladan bagi mereka dengan memulai hal-hal kecil. Jadi dimulai dengan hal-hal kecil Bapak Ibu. Misalnya bertutur kata sopan. Jadi kita kalau di depan anak didik kita diusahakan untuk berbicara bertutur kata yang baik. Jadi jangan bilang kowe. Jadi seumpama kita berbicara di depan anak didik kita ya sampean, minimal seperti itu. Kemudian mengucapkan salam pada saat bertemu dan berpisah. Kita memberikan contoh ketika bertemu anak didik kita mengucapkan salam, nanti diharapkan mereka akan mencontoh perilaku kita tersebut. Meskipun itu dimulai hal kecil, akan menjadi hal yang besar. Kemudian dengan mencontohkan hal-hal tersebut, itu maka kita akan membawa anak untuk menumbuhkan budi pekerti yang baik. Karena pada dasarnya kita sebagai seorang pendidik tidak dapat mengubah karakter dasar yang terdapat pada anak. Jadi karakter anak yang sudah tumbuh di dalam diri anak kita tidak dapat mengubahnya. Tetapi bagaimana kita menuntun mereka agar menemukan dan memiliki budi pekerti yang baik sehingga
ada, tertutup secara maksimal. Selanjutnya, paradigma baru. Jadi, pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi, pembelajaran kita berpusat pada murid, bukan kita sebagai informasi utama, tetapi di sini kita memberikan bahan atau kita memfasilitasi anak supaya mereka bisa mengolah informasinya sendiri dan kita mengukurnya supaya mereka tidak keluar dari konsep yang telah kita berikan. Jadi yang mana setiap murid ini belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Jadi disesuaikan dengan tahap perkembangannya. Pembelajaran paradigma baru dilakukan melalui kegiatan pembelajaran baik di dalam kelas atau intrakurikuler maupun di luar kelas, yaitu kokurikuler dan ekstrakurikuler. Selanjutnya, budaya positif. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Jadi pembiasaan-pembiasaan yang harus kita berikan atau tanamkan pada diri anak yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Jadi banyak kegiatan yang bisa menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas. Jadi kelas kita masing-masing, semua di kelasnya Bu Ina di kelas 6. Jadi kita harus membudayakan budaya positif itu di dalam kelas. Untuk mewujudkan budaya positif harus dilakukan sejak dini, mengingat dalam prosesnya membutuhkan waktu yang lama dan konsisten. Jadi kita tidak bisa langsung ya, jadi harus ditanamkan secara terus-menerus, konsisten dan kontinu. Sebagai seorang guru tentu memiliki peran yang besar dalam mewujudkan disiplin positif baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekolah, guru dapat menerapkan budaya positif seperti bekerja sama dengan rekan sejawat, berinteraksi secara akrab dengan peserta didik. Jadi kita berinteraksi dengan peserta didik, ngobrol, menerapkan sikap disiplin dan bertanggung jawab serta menjadi teladan bagi peserta didik. Kembali lagi kepada diri kita ya, kita harus tetap memberi teladan yang baik. Sedangkan di lingkungan kelas, salah satu langkah yang guru dapat lakukan adalah membangun budaya positif melalui komunikasi serta adanya keyakinan yang diyakini baik dan positif. Nah, ini bisa dibangun dengan keyakinan kelas. Kita membuat keyakinan kelas supaya anak menyadari bahwa keyakinan itu diyakini bersama dan harus dilakukan dan ditaati bersama. Kemudian ini adalah contoh penerapan budaya positif. Nah, di sini ada terlihat anak yang sedang bersalaman dengan bapak ibu guru. Nah, secara bergantian nanti mereka juga bersalaman dengan rekan-rekannya. Selain itu, budaya positif juga ada seperti tegur, sapa-sapa, juga ada kegiatan Jumat amal. Ini juga meskipun kecil kegiatannya, tapi ini kalau sampai anak itu terbiasa tertanam, maka akan baik ketika nanti anaknya sudah dewasa. Kemudian ada Jumat bersih secara gotong royong dan menjenguk orang sakit. Kemudian disiplin positif. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu bentuk budaya positif. Merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Jadi kita bukan lagi menjadi guru yang menjadi momok bagi anak didik, tetapi kita harus menerapkan disiplin di sini dengan cara yang baik. Nah, yang dalam prakteknya di sini melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Di sini orang tua dilibatkan. Kemudian mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri. Jadi disiplin pada diri anak yang dapat mengontrol diri
sini salah satu caranya untuk melakukan disiplin positif yaitu dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Jadi kembali kepada profil pelajar Pancasila. Guru di sini berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan melakukan kesepakatan kelas antara guru dan siswa. Nah, jadi bukan peraturan yang kita buat sendiri, tapi kita melakukan kesepakatan dengan siswa. Seumpama siswa, kalau kita biasa aturan dilarang membuang sampah, tapi dalam kesepakatan kelas harus mengandung unsur positif. Jadi tidak boleh ada kata-kata dilarang, tetapi buanglah sampah di tempatnya. Contohnya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Pelanggar keyakinan kelas bukanlah mendapat hukuman. Jadi kita sudah tidak ada lagi hukuman, tetapi konsekuensi dari apa yang telah siswa lakukan. Jadi konsekuensinya contoh, kita sudah tidak ada lagi cuma siswa terlambat disuruh lari keliling lapangan 5 kali. Boten nggih. Nah, sekarang kalau selama ada siswa terlambat seumpama 5 menit, jadi dia diberi konsekuensi untuk terlambat istirahat juga 5 menit. Contohnya demikian. Kemudian ini adalah contoh pembentukan keyakinan kelas. Jadi di sini saya di kelas saya membuat keyakinan kelas dengan anak didik, mulai dari saya minta mereka untuk menuliskan keyakinan kelas masing-masingnya yang ingin ada dalam kelasnya, kemudian menempelkan di papan tulis. Kemudian saya memilah-milah, akhirnya ketemu keyakinan yang disepakati bersama oleh guru dan juga siswa. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, motivasi perilaku manusia itu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan, dan juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dunia sendiri dengan mereka percaya. Jadi motivasi itu ada 3 ini, tetapi diharapkan yang kita tanamkan pada siswa adalah motivasi yang ketiga ini, yaitu dimulai dari menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, saat guru memahami motivasi perilaku manusia, maka guru akan dapat memilah motivasi apa yang dimiliki murid. Jika itu nomor 1 dan 2, maka masih merupakan motivasi eksternal, jadi masih dari luar. Kalau yang nomor 3 itu sudah motivasi internal atau intrinsik dari dalam diri siswa. Guru sebaiknya menghindari hukuman dan penghargaan. Di sini kenapa? Kalau hukuman kita sudah pasti tahu, hukuman itu menyakitkan jelas, jadi anak didik pasti akan sangat membenci gurunya kalau kita sering-sering menghukum. Kenapa kok penghargaan juga kita harus menghindari? Karena ini, apabila penghargaan itu berlebihan, akan menekan atau meminimalisir motivasi internal yang akan tumbuh pada diri anak. Guru sebaiknya memberikan penjelasan mengenai kekuatan nilai yang telah dimiliki siswa apabila mereka menunjukkan perilaku positif. Tidak dengan memberikan penghargaan saja, tapi dijelaskan apa yang sudah baik pada diri siswa. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Menurut dasar tahun 1998 ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kebebasan. Keempat, penguasaan. Dan kelima, kesenangan. Dari sini saya membahas mengenai restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, sehingga mereka bisa
kita lakukan seumpama ada anak melakukan kesalahan. Nah, kita akan menggunakan restitusi ini, yaitu kita mencari tahu dulu kesalahannya apa, penyebabnya apa, alasan mereka melakukannya apa, dan mencarikan solusinya. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol dalam restitusi. Ini adalah posisi kita selama kita menjadi guru ya. Yang pertama sebagai pendukung. Semoga ini Bapak Ibu guru sudah tidak ada lagi yang menggunakan posisi kontrol pendukung. Nah, kedua, membuat rasa bersalah. Jadi di sini guru membuat anak didik merasa bersalah. Contohnya, seumpama ada anak didik yang terlambat sekolah. Nah, kita bilang kepada mereka, nanti Bapak Ibu guru dimarahi kepala sekolah kalau kamu terlambat. Nah, itu contoh membuat merasa bersalah. Itu tidak boleh. Karena itu apabila mereka tumbuh rasa bersalah, itu malah akan berakibat buruk kepada diri anak. Kemudian nomor 3 adalah posisi teman. Posisi teman ya, kita akrab dengan anak didik kita. Kemudian yang keempat pemantau dan yang kelima manajer. Nah, posisi yang sebaiknya kita pilih adalah yang manajer. Kita mengontrol anak didik kita. Nah, di sini supaya mereka bisa berperilaku baik sesuai dengan apa yang diyakini atau nilai yang kita harapkan. Nah, di sini ada segitiga restitusi, ada tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas ini adalah kegiatan di mana kita menanyakan kepada anak didik kita bahwa guru tidak mencari kesalahan mereka, tetapi ingin mencarikan solusi. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi apa yang salah, alasannya kenapa. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan ini adalah tentang keyakinan kelas yang telah kita buat. Selanjutnya, penerapan segitiga restitusi. Nah, penerapannya, guru dalam menyelesaikan masalah siswa harus mengacu pada segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan masalah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Nah, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf dan terima kasih untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.